Sekarang yang keberapa? Keenam. Yaitu mengajarkan untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala Raqib. Wa kana Allahu alaikum raqib. Inna Allah kana alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Raqib. Raqib itu pengawas ya. Sebenarnya kalau kita misalnya ada ujian namanya muraqib. Kalau ujian ada muraqib, pengawas ngelihat anak-anak ada yang curang atau tidak, ada yang nyontek atau tidak, namanya muraqib. Kalau muraqib tersebut atau raqib, muraqib sama raqib sama saja. Atau misalnya di pinggir pantai dia raqib, dia melihat ada kapal yang masuk, dia perhatikan. Jadi raqib itu bukan sekedar melihat, tapi melihat dengan awas. Namanya apa? Raqib, melihat dengan awas. Innallaha kana alaikum raqiba, sungguhnya Allah melihat dan mengawasi kalian. Nah, kita alhamdulillah ketika bulan Ramadan, meskipun tidak ada orang, kita tidak berani minum, berbuka puasa, tidak berani. Meskipun tidak ada orang, kita nggak berani apa? Makan. Meskipun nggak ada, meskipun tidak ada CCTV, kita nggak berani. Karena kita tahu, Allah lihat. Nah, ini harusnya kita hadirkan betapa butuhnya kita di zaman sekarang untuk merasa diawasi, terutama anak muda. Ketika mereka berinteraksi dengan HP, dengan internet, sebagian orang ketika bersafar di luar negeri, sebagian orang bertakwa ketika di rumah atau ketika di kampungnya. Padahal Nabi SAW berkata, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah dimanapun kalian berada. Di rumah atau di luar rumah, di keluarga atau di luar keluarga, di negeri tanah air atau di luar negeri, tidur di rumah atau tidur di hotel, harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bersendirian, tatkala bersama orang ataupun bersendirian. Bagaimana cara bertakwa di setiap saat? Dengan menghadirkan Allah Maha melihat apa yang aku lakukan. Sebagaimana pernah kita lakukan selama puasa, kita enggak mau batal. Kalau kita batal orang enggak ada yang tahu, tapi kita bertahan. Kenapa? Tahu Allah lihat. Percuma saya di depan orang tidak batal, tapi ternyata di sisi Allah batal. Maka saya tidak mau minum, tidak mau makan meskipun tidak ada yang lihat. Itu namanya muraqabah. Merasa muraqabatullah, merasa Allah selalu raqib, memperhatikan dan mengawasi segala gerak-geriknya. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui pengkhianatan lirikan mata dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia. Allah tidak mengawasi zahir kita saja, bahkan Allah mengawasi batin kita, gerak-gerik hati kita, ikhlas, riya, ujub, tawadhu, sombong, ya, suudzon, husnudzon, Allah awasi semua, ya. Ya, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Kata Allah, ketahuilah Allah mengetahui isi hati kalian, maka waspadalah. Maka waspadalah. Karena sebagian orang subhanallah kalau di rumah dia masya Allah bertakwa, ketika keluar rumah dia tidak bertakwa. Sebagian orang kalau tidur di rumah dia bertakwa, tidur di hotel tidak bertakwa. Ya, tahu-tahu ada yang telepon layanan pijit. Saya kapan di hotel, ini cerita bercanda aja. Saya tidur sama kawan di kamar sebelah. Terus ada teman-teman candain. Dia telepon teman saya mau prank ya. Prank ya. Maksudnya ini ada layanan pijit, Bapak siap? Dia mau telepon. Ternyata dia telepon saya. Apa ini? Oh, apa Ustaz? Salah kamar, dia mau telepon kawan, dia malah ngerayu saya. Untung saya tidak bilang, oh ya silakan. Orang namanya iman tuh naik turun, pas lagi goyang gimana? Baru ke hotel baru diomelin istri. Diomelin, apalagi istri punya istri 4 semuanya ngomel, luar repot. Iman goyang ya. Iman goyang. Ada kawan bilang, Ustaz, dia nggak kerja diomelin istrinya melulu. Sampai dia kerja, dia bilang, Ustaz, istri saya itu sehari 3 kali ngomelin saya. Saya sudah kerja tapi belum dapat kerjaan, dia omelin sehari 3 kali. Saya bilang, sayang, kamu nggak capek ngomelin saya? Sehari 3 kali, 4 kali. Dia tanya, Ustaz, apa semua perempuan begitu? Saya ketawa aja. Kata dia, gimana yang punya istri 3 ya? Sehari diomelin 15 kali. Ya, orang kalau iman turun bahaya. Entah banyak orang bermaksiat, kenapa? Ketika dia masalah rumah tangga dia keluar, setan datang. Suruh coba sana, coba sini, akhirnya Pak bermaksiat ya. Oleh karena kita bertakwa kepada Allah di mana saja ya.
ketika di rumah, di hotel, ya hati-hati ya. Kita merasa Allah mengawasi. Ini yang paling penting. Kalau tidak bahaya. Kalau kita enggak menghadirkan ini, Allah Maha mengawasi, kita abaikan, kita lalaikan, akhirnya kita mudah untuk bermaksiat kepada Allah. Dan inilah yang menyelamatkan, kata Syekh Muhammad Al-Shinqiti rahimahullah taala, yang paling membuat orang bisa terhindar dari maksiat, yang paling adalah merasa dilihat oleh Allah. Itu aja. Mau apa saja susah, tapi kalau dia merasa Allah sedang melihat saya, pencipta saya sedang melihat saya, dia akan berhenti. Kapan semakin kuat imannya bahwasanya Allah Maha melihat apa yang dilakukan, dia semakin mudah meninggalkan. Kata Allah, alam ya alam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah melihat apa yang dia lakukan? Makanya di antara apa namanya, ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh wanita yang Imra'atul Aziz, atau ada yang mengatakan namanya Zulekha. Di antara ujian disebut oleh para ulama tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulekha, posisi dia sedang menjadi orang asing. Dia sedang bukan di Palestina. Di Palestina kan ayahnya, ibunya, saudaranya di Palestina. Dia sekarang sedang berada di Mesir. Antara Palestina dan Mesir ribuan kilo. Seandainya kalau dia bermaksiat, enggak memalukan keluarga, enggak ada yang tahu. Nah, itu ujian di antara yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika ditawarkan untuk maksiat, sementara dalam keterasingan, enggak ada yang tahu. Kalau dia maksiat pun enggak ada yang lihat. Makanya beda antara seorang di tengah lingkungannya, di tengah keluarganya, di tengah kampungnya, dengan ketika dia di luar sana. Ujian semakin apa? Semakin berat. Lagi saya pernah pergi ke saya lupa apakah di Amsterdam atau di Australia. Ada yang cerita, ada keluarga, Ustadz dulu ada ustadz kesini, seorang ustadz. Terus dia sebut namanya. Kenapa? Dia ngajak saya, kata dia, mana itu tempat yang buka-bukaan? Perempuan buka-bukaan. Ustaz mau ke sana? Iya. Buat apa? Biar saya bisa jelaskan sama orang-orang. Talbis iblis. Jadi di Indonesia nggak mungkin, tapi di luar negeri banyak ide-ide setan tuh banyak. Ide setan tuh banyak. Karena saya mau bisa jelaskan, peringatkan orang. Ya nggak usah, udah dengar cerita, ngapain kamu lihat langsung. Akhirnya saya antar Ustaz kan. Orang kalau dari luar negeri banyak ide-ide ya, ingin tahu lah inilah. Tapi ada satu, saya punya kawan sudah meninggal rahimahullah. Di satu negeri, saya nggak perlu sebut negaranya, bukan di tanah air. Maka temannya ajak, ayo mumpung ini ada promo zina. Jadi hotel tertentu menyiapkan ada entah 10 atau 15 lontong dari berbagai macam apa negara. Kata dia, kapan lagi kita bisa begini promo? Subhanallah, goyang juga ini orang. Karena di luar negeri nggak ada yang tahu. Dibilang ini lagi promo. Teman saya jadi, subhanallah Ustaz, alhamdulillah saya selamat. Teman sudah masuk dia. Pengen coba-coba, pengen tahu, udah. Kenapa? Dia lagi di luar. Maka takwa itu di mana saja. Kapan kita merasa Allah dilihat oleh Allah, insya Allah kita bisa bertakwa. Nah, puasa mengajarkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.